Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita berjumpa kembali ya, walaupun secara tatap maya, tatap online, tapi setidaknya kita bisa menjalin silaturahmi sedikit demi sedikit agar komunikasi kita berjalan lancar, khususnya gitu ya. Alhamdulillah hari ini kami dengan dua sahabat lainnya mempresentasikan yang namanya kelompok 1, yang diantaranya seperti pengertian evaluasi, penilaian, dan yang lain-lainnya ya. Oke, lanjut saja ke poin pertama, yang namanya evaluasi. Evaluasi di sini sudah dijelaskan ya. Evaluasi berarti bagaimana cara kita mengukur kriteria atau mengukur hasil pembelajaran dari hasil peserta didik kita. Nah, karena evaluasi ini sangat penting ya, sahabat. Karena evaluasi di sini itu adalah roda-roda pembelajaran yang harus dilaksanakan agar pembelajaran ini kian hari, kian waktu juga semakin membaik gitu. Nah, evaluasi di sini penting ketika kita harus namanya mengukur, terus menentukan baik itu dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik di situ ya. Terus selanjutnya penilaian ya sahabat. Penilaian ini cenderung lebih tepatnya seperti ada garis koordinasi benang merah, yang mana penilaian ini dengan tujuan pembelajaran gitu. Tujuan pembelajaran itu dikatakan sukses atau tidaknya itu ya dari penilaian ini. Nah, jadi penilaian dengan tujuan pembelajaran ini harus bersikap koheren, itu sistematis gitu ya. Jadi itu semua. Nah, penilaian ini mulai dikenalkan itu dari pertama kali di Amerika Latin pada tahun 1980-an. Nah, baru diadopsi oleh negara kita tercinta Indonesia itu pada 2000-an. Nah, mengapa kok penilaian ini penting ya? Karena penilaian ini adalah sebuah hubungan agar kita bisa menentukan parameter yang kuat. Parameter yang kuat di sini bagaimana output dan outcome-nya dari hasil pembelajaran ini kita harus rencanakan. Walaupun dengan salah satu jalannya yakni penilaian, evaluasi, dan yang lain-lainnya. Ya mungkin itu saja. Nanti selanjutnya terkait materi-materi lainnya akan dipaparkan oleh sahabat saya, sahabat Wiwin, dan sahabat Cynthia. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan lanjutkan perjuangan ini, sahabat. Perkenalkan, nama saya Sri. Saya berasal dari kelas PNS semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengukur atau membandingkan nilai suatu besaran dengan satuan ukur tertentu. Menurut Jemari mengatakan bahwa pengukuran pada dasarnya merupakan kuantifikasi suatu objek atau yang lainnya. Semua objek atau gejala yang dinyatakan dalam bentuk angka atau skor, dan objek yang diukur dapat berupa fisik dan non-fisik. Terus pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengartikan sesuatu, dan pada hakikatnya itu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan menurut Pardabi, pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan
penentuan angka terhadap suatu objek secara sistematis. Sekian dari saya. Baik, mari kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Tadi teman kita sudah membahas tentang apa itu penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan dari penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Dari beberapa beberapa uraian yang telah dipaparkan oleh teman-teman kita tadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penilaian, pengukuran, dan evaluasi itu bersifat hierarkis. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil dari pengukuran. Nah, sedangkan evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku. Bisa perilaku individu maupun lembaga. Sifat yang hierarkis ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan evaluasi itu pasti melibatkan kegiatan pengukuran dan penilaian. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil sebuah keputusan terhadap sesuatu yang mendasarkan diri pada ukuran atau kriteria tertentu. Setiap menilai seseorang sebagai orang yang pandai karena memiliki contohnya seperti menilai seseorang sebagai orang yang pandai karena memiliki skor tes intelijensi lebih dari 120. Sedangkan evaluasi mencakup baik kegiatan pengukuran maupun penilaian, dan kegiatan tersebut akan dilalui sebelum mengambil keputusan terhadap suatu hal. Tidak akan terjadi sebuah kegiatan penilaian jika belum melakukan pengukuran. Baik, cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.